Para hadir, siapakah ulul albab ini? Mereka adalah orang-orang pilihan yang pandai merenung, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Al-Qur'aniyah yang tertuang dalam kitab sucinya Al-Qur'an, maupun ayat-ayat Al-Kauniyah yang tertuang dalam kitab alam semestanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Merekalah orang-orang pilihan, pandai menemukan, bahkan setiap ada satu fenomena alam pasti membuat satu kesimpulan, subhanak ma khalaqta hadza batilan subhanak. Setiap menemukan satu peristiwa tanda-tanda alam, keindahan, ma khalaqta hadza batilan subhanak, pasti mengembalikan kepada Allah dan menyatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala, bahwa ciptaannya tidak ada yang tersia-siakan, tidak ada yang dicipta secara percuma tanpa tujuan, tidak ada yang dicipta secara batil, pasti ada hikmah, ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tepi pantai dengan segala keindahannya, di bawah gerimis hujan, kita pun merasakan bahwa ada satu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang merupakan rahmat kasih sayangnya. Kita yakin dan kita berharap bahwa di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang mendapatkan doa Nabi secara khusus, kita semoga termasuk orang-orang yang diberkahi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami hingga di bulan Ramadan. Ada satu harapan besar bahwa usia kita dipanjangkan dalam keberkahan. Hari ini kita sudah masuki bulan Rajab. Kita berharap kebaikan ini dan keberkahan ini berkelanjutan sampai di bulan-bulan berikutnya. Ini dikatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki bahwa memiliki nilai pesan boleh berdoa panjang umur, tapi dengan catatan minta berkah umur. Syaratnya boleh meminta panjang umur, tetapi dengan catatan minta berkah umur. Apa artinya usia kita dipanjangkan jika tidak barokah? Maka dengan bertambahnya hitungan angka umur kita dan berkurangnya jatah umur kita di dunia, di tahun 2025 ini, di awal bulan Januari ini, kita berharap semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Para hadir, tentu sebagaimana kita paham bahwa dunia adalah tempat ujian. Di antara materi ujiannya adalah berbagai fitnah, ujian-ujian yang ada di sekitar kita. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan resep, telah memberikan nasihat bagaimana kita menghadapi berbagai ujian itu. Badiru, bersegeralah. Kita diminta untuk bersegera, bergegas, bercepat-cepat untuk menghadapi berbagai fitnah itu bil a'mal, dengan berbagai amal-amal baik, agar kita menjadi pemenang, berlomba-lomba memenangkan perjalanan ini menghadapi fitnah-fitnah. Karena fitnah ini adalah kaqita'il laili al-mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Ada orang yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, malam harinya di sore hari masih beriman, tapi besok paginya bisa menjadi kafir. Ada yang kemudian wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, atau sebaliknya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran.
di pagi harinya telah berubah imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Waktu bisa saja mengubah pendirian seseorang. Tanda-tanda bahwa orang itu kalah dari fitnah zaman adalah ketika mengubah keyakinan dan keimanannya. Semoga kita senantiasa tetap mampu menjaga, merawat keimanan kita ini. Hadis tersebut menggambarkan bahwa kita ini seperti orang yang lomba lari. Mungkin para hadir ingat, bisa membayangkan dalam suatu perlombaan para atlet pelari berjejer, disesuaikan dengan garis nomor urutnya 1 hingga 10. Kemudian panitia atau juri memberikan aba-aba dengan menembakkan pistol misalkan, tanda start, dimulai perlombaan. Maka kita adalah salah satu di antara sekian banyak pelari dari start menuju finish. Siapakah rival kita, lawan-lawan kita? Fitnah kehidupan ini. Ada yang fitnah dari internal keluarga, fitnah dari tetangga masyarakat, ada fitnah dari perilaku zaman, gaya hidup, fitnah dari berbagai ekonomi, pekerjaan, kehidupan kita sehari-hari, dan fitnah lainnya. Kalau kita menoleh, kita tidak akan fokus sampai kepada finish tujuan. Kalau kita sibuk untuk memikirkan rival kita, lawan-lawan kita, maka kita akan lamban dalam berlari menuju tujuan yang utama. Maka percepatlah lari kita, perbanyaklah bekal energi kita, tenaga kita dengan apa? Bil a'mal, berbagai amal saleh. Begitu juga dijelaskan oleh Nabi bahwa malam itu bagaikan potongan-potongan, ada bagian-bagiannya. Subhanallah. Dan ini pun dianalisa oleh para ulama. Sehari semalam ada 12 jam. Sehari semalam ada 24 jam. Siang dari pagi hingga sore ada 12 jam. Begitu juga dari petang, dari sore, petang hingga subuh ada 12 jam. Nah, malam itu pun dihitung mulai dari asy-syafaq sekitar jam 5 hingga jam 6 sore hari. Kemudian al-ghasaq petang hari jam 6, jam 7. Ada al-atamah jam 7, jam 8 waktu petang. Kemudian ada as-sudafah. As-sudafah ini jam 8 hingga jam 9. Ada al-fahmah 9, 10 malam, sudah mulai larut malam. Az-zullah jam 9, jam 10. Kemudian az-zulafah jam 10, jam 11. Ada al-buhrah jam 11, 12. Ini sudah larut malam. Kemudian dari al-buhrah menjadi sahar, waktu sahur jam 1, jam 2. Masuklah waktu fajar, subuh hingga pagi. Begitulah potongan-potongan malam yang merupakan gambaran fitnah. Awalnya fitnah begitu terlihat kecil, nampaknya kecil, tapi kemudian besar hingga pada akhirnya hilang. Ulama telah memberikan resep, diantaranya adalah Imam At-Tauzari dengan satu qasidah yang sering dibaca oleh para santri di Pondok Pesantren Sukoharjo, qasidah Al-Munfarijah. Ini satu qasidah yang mujarrab untuk bisa menjadi zikir wirid kita menghadapi berbagai fitnah. Ishtaddi azmatutal fariji qad adana lay lukibil balaji wa dhalamul laili lahu surujun hatta abus suruji. Jadi sehingga setelah malam yang gulita, remang-remang kita melihat ada cahaya bintang gemintang, tapi tunggu, besok pagi ada cahaya matahari. Begitulah dalam situasi fitnah, mungkin kita tidak begitu jelas melihat petunjuk-petunjuk, tidak begitu terang ada tanda-tanda petunjuk, tapi pada saatnya nanti akan ada petunjuk yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad
Para rabu sedaya dan kula sareng panjenengan dalam setahun penting pada 300 sabitat 5 hari dalam raka pada 300 sabitat persendian tubuh manusia kaninto nanti aki abek penuh abekta raka kaninto dalam setahun katipun apa yeseh kalaban ibadah 360 persendian nikmat yang Allah berikan wajib syukur paling punten caipon dawuh Gusti Kanjeng Nabi asadekah napa sedekah 360 persendian tubuh manusia salat sunat akatia salat duha. Maka dengan aktivitas salat duha kita telah bersedekah untuk mensyukuri 360 persendian kita. Mun pas pen are pen waktu duha hari-hari kita diisi dengan ibadah, dengan nawafil selain yang fardu. Mun se wajib kan itu ampon jadi tanggungan apa manusia paling iman Islam syukur saya utama saya fardu yang kipejang 5 waktuna tapi pada tambahan sadakan apa mun elaksanaki ketiba teh mendapatkan keuntungan selain modal utama kita kan apa jeng 5 waktu ampun tandana mbak syukur artinya mun pun ning lagi tak apa jeng 5 waktu na termasuk orang yang saya tak syukur tapi mun ditambah bakal berpaparing tambah la in syakartum la azidannakum dari dalam setahun ngak nita tantona beda bulan-bulan seistimewa Ashhurul Hurum ada 4 bulan yang mendapatkan keistimewaan telok itu apa dong secara berurutan yang kita bulan Dzul Qa'dah nyampung ke Dzul Hijjah KKP Riyajah nyampung ke bulan Muharram bulan Sora dan situ itu lain bulan Rajab katibian king bada telok oleh tua barokah sampung sareng Nabi Rajab Rebah Pasah Rajab Sya'ban Ramadan oleh tua khusus Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan debuna Syekh Abdul Qadir Jailani telok bulan itu mungkinnya orang nanam tanaman maka di bulan Rajab inilah saatnya untuk memulai tanaman-tanaman amal soleh kita ampun persiapan keangkui panen dekik bulan Ramadan persiapan sholat tambahi sini waktu duhana sebiasana kundu 2 rakaat 4 rakaat nguti istiqomah mik poda kelar tahajud sebiasana kundu 2 rakaat otaba tak teman tahajud dekik malam tahajud paling punten witir 3 rakaat paling punten terus tombu ibadah sebenarnya Quran nah siapit tak siapa Quran nah mulai siapa boleh selemper tetimun saare selemper sapolare alhamdulillah ampun 10 20 hari 20 sebulan hatam alhamdulillah sehatam muka lembar Quran ni kak ngastete cek ngangkui coba ponana cekak ngangkui coba kebuna ulama cangkolang tak keresah nyopai Quran
mun pes tak napa gitu. Kami Al-Quran ampuh kebiasaan ini kecangkolang tu guna pada lalu ke amal-amal mulai persiapkan dekik bulan Sa'ban recip rebah mulai yang pun pakencang Ramadan pun lancar ni ke perhatian apa waktunya untuk panen dari amal-amal yang sudah kita persiapkan. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang beruntung dan nanti setelah bulan Syawal ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, dapat titel orang yang telah kembali menjadi fitrah, suci bersih, diampuni dosa-dosanya, wal faizin, menjadi orang yang berhasil, beruntung, binailil jannah, dengan memperoleh surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad